Bocah itu tidak pernah menyangka bahwa hanya dengan mengaktifkan tulang tangan biasa, ia akan menarik perhatian malaikat maut dan malaikat. Kedua belah pihak bertempur hebat untuk merekrutnya. Malaikat maut menjanjikannya posisi sebagai penyihir maut agung, dengan statistik maksimal sebagai penyihir. Malaikat juga menjanjikannya gelar penyihir kuil. Dihadapkan dengan tawaran yang begitu menggoda, bocah bernama Hu yang justru menolak malaikat maut. Ternyata, ini adalah dunia di mana game dan realitas telah menyatu. Hal ini menyebabkan monster dari game tersebut muncul di bumi. Iblis, yang dipimpin oleh malaikat maut, muncul, membantai manusia. Manusia tidak berdaya melawan mereka. Bahkan Hu Yang, dengan kekuatannya yang biasa saja, tidak gentar di hadapan malaikat maut. Namun, akhirnya ia terbelah dua oleh sabit malaikat maut. Ia tidak rela. Saat itu juga, sistem memberinya kemampuan generasi. Adegan berganti. Di dalam kelas, Hu Yang tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Aku tidak rela." Semua siswa langsung menatapnya. Guru pun marah besar. "Hu Yang, kau kenapa berteriak-teriak? Kau ini murid bodoh. Apa yang tidak kau relakan dari ujian masuk perguruan tinggi? Duduk, jangan mengganggu ketertiban ujian." Hu Yang terkejut. Ia ternyata masih hidup. Saat itu juga, pengumuman terdengar. Ujian masuk perguruan tinggi akan dimulai dalam 5 menit. Harap bersiap-siap. Ujian masuk perguruan tinggi. Apakah ia terlahir kembali 10 tahun yang lalu? Di hari peluncuran game Tianqi, ia melihat cincin di tangannya. Ia ternyata membawa cincin game Tianqi kembali bersamanya. Cincin Tianqi adalah media untuk memasuki game Tianqi. Apakah ini berarti ia bisa masuk ke dalam game lebih awal? Guru, yang melihat Hu Yang mengabaikannya, menarik kerah bajunya dengan marah. "Dasar sampah, Hu Yang, aku sedang bicara padamu. Kau tuli atau bodoh, percaya atau tidak? Aku akan mengusirmu sekarang juga. Keluar, mulutmu kotor sekali, selalu bicara sampah. Kau pikir kau pantas dihormati? Aku ingat kau, saat kiamat tiba. Kaulah bajingan yang mengorbankan murid-murid dan melarikan diri." Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan pergi. "Ujian masuk perguruan tinggi sialan. Aku mau main game Tianqi." Orang bodoh ini akan segera mengerti apa arti Tianqi. Para siswa memandangi punggung Hu Yang dan menganggapnya keren. Hu Yang ingat betul bahwa Tianqi akan segera merambah ke semua aspek kehidupan. Saat itu, mata uang game akan setara dengan mata uang nyata. Satu senjata bisa ditukar dengan mobil mewah, bahkan menjadi mata uang antar negara. Ada yang kaya raya berkat game Tianqi, dan ada juga yang jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Tapi di balik peluang dan bahaya ini, invasi game yang lebih brutal. Api perang menyapu seluruh dunia. Peradaban runtuh, umat manusia hampir punah. Namun, manusia tidak kehilangan harapan. Mereka bersatu untuk bertahan hidup, dan berjuang sampai orang terakhir tumbang. Tapi setidaknya, takdir memberinya kesempatan kedua. Game Apokalipse belum dirilis. Hu Yang merasa dia bisa mencobanya. Mungkin dia bisa masuk ke dalam game lebih awal. Dengan begitu, dia bisa mengubah roda takdir. Dia memutar cincinnya, dan cahaya menyilaukan meledak. Tubuhnya berubah menjadi partikel. Pembimbing game itu adalah seorang kakek berambut dan berjanggut putih. Berbeda dengan game lain yang biasanya dipandu oleh wanita seksi. Tapi Hu Yang tidak peduli. Dia tidak menyangka bisa benar-benar login. Kakek itu kemudian memberinya 5 pilihan kelas. Hu Yang sudah memutuskan. Dia akan memilih Warlock. Nantinya dia akan berganti kelas menjadi yang serbaguna. Dia tidak mau lagi memilih Mage, kelas yang banyak menguras uang. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul di sistem. Perintah salah. Kelas tidak dapat diubah. Hu Yang menggerutu. Apa-apaan ini? Dia belum memilih kelas. Kakek itu menyarankannya untuk melihat panel atributnya. Astaga, yang benar saja, setelah terlahir kembali, dia masih menggunakan akun lamanya. Parahnya lagi, level dan atributnya di reset. Hu Yang bertanya apakah ini ulah kakek itu. Kau tahu betapa sulitnya melatih Mage? Uangku habis tak bersisa. Melihat itu, kakek tersebut langsung kabur. Tapi Hu Yang masih punya secercah harapan. Dia memeriksa inventarisnya. Kosong melompong, emas, perlengkapan, dan material di akun lamanya tidak ada yang terbawa. Reinkarnasi macam apa ini? Tiba-tiba, dia menemukan sebuah tulang jari. Tulang jari kematian. Saat kau menatap jurang, jurang itu juga menatapmu. Tulang jari ini payah sekali. Tidak ada deskripsi, efek, atau apapun. Mana bonus reinkarnasiku? Selamat kepada Musen, pemain pertama di dunia Apokalipse. Memperoleh gelar eksklusif pemain pertama. Manusia tercepat. Memperoleh paket pemula Mage. Hu Yang menyuruhnya pergi. Manusia tercepat. Apanya? Meremehkanku. Ya, kau pikir aku mau pakai gelar ini? Tapi sedetik kemudian, sikapnya berubah 180 derajat. Bonus atributnya lumayan juga. Kecepatan gerak dan kecepatan nim mantra meningkat 20%. Hindaran dan pertahanan meningkat 5%. Dia tidak sabar untuk mencari masalah dengan babi hutan. Pertama,
Dia melancarkan bola api kecil. Tapi daya serangnya benar-benar lemah. Sepertinya sudah terlalu lama jadi bos besar. Tadi agak sombong. Dia berbalik dan lari. Hei, hei, hei. Jangan gegabah. Dulu. Dengan satu serangan instan. Aku bisa menghabisi kalian semua. Percaya atau tidak. Tiba-tiba, terdengar teriakan minta tolong. Terlihat seekor babi hutan raksasa sedang mengejar seorang wanita. Wanita itu terlihat sangat ketakutan. Pakaiannya hanya cukup untuk menutupi tubuhnya. Sistemnya sangat jeli. Segera memintanya untuk menyelamatkan wanita itu. Hadiah setelah menyelesaikan misi. 20 emas. 500 poin pengalaman. Hu yang merasa sangat beruntung. Misi tersembunyi dengan kemungkinan kecil ini pun bisa diaktifkannya. Lalu ia membuka tangannya. Menunggu wanita itu berlari ke pelukannya. Siapa sangka. Detik berikutnya. Ia menamparkan wajah wanita itu. Tidak hanya wanita itu yang terkejut. Raja babi hutan pun tercengang dengan tindakannya. Satria, kenapa kau? Aku hanya, Hu yang memotong ucapannya, hanya sedang mengumpulkan jamur ketika bertemu Raja babi hutan. Lalu dikejar olehnya. Satria, bagaimana kau tahu? Hu yang langsung menyombongkan diri. Aku juga tahu, waktu kau kecil. Kau memasukkan kata ke dalam gentong air milik pawang tetanggamu. Dan kau tidak memakai celana dalam hari ini. Aku juga tahu kau berpura-pura menggodaku. Lalu memanfaatkan kesempatan. Tiba-tiba, tubuh wanita itu dipenuhi benang merah. Kau tahu terlalu banyak. Lalu ia mengeluarkan tawa yang menyeramkan. Beraninya kau mengintip pikiranku. Matilah kau, manusia, manusia. Hu yang berteleportasi ke belakang Raja babi hutan. Sambil bercanda, ia berkata, Bung babi, kalian main duluan. Raja babi hutan belum sempat bereaksi. Wanita itu sudah menyerangnya. Enyahlah. Mendengar itu, Raja babi hutan murka. Apa dia tidak punya harga diri? Ia pun meraung dan menerjang wanita itu. Namun, Raja babi hutan bahkan tidak menyentuh ujung baju wanita itu. Ia sudah dipotong dadu. Sekarang giliranmu. Hu yang mendapat ide. Tunggu dulu, kau terlihat. Kata-kata itu berhasil menghentikan wanita itu. Hu yang memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan bola api besar. Wanita itu terkejut dan terbakar. Pakaiannya yang sudah compang camping menjadi semakin robek. Manusia licik dan terkutuk. Beraninya kau menipuku. Sifat jahil Hu yang muncul lagi. Ia memberinya bola api lagi. Begitulah. Wanita itu mengejar Hu yang di hutan. Ia ingat di kehidupan sebelumnya ada pemain yang punya strategi. Wanita itu akan lumpuh jika keluar dari hutan sejauh 10 meter. Dan sekarang, posisinya tepat 10 meter di luar hutan. Dia mengacungkan jarinya dengan menantang. Kalau berani, datang dan lawan aku. Gadis itu tidak curiga. Dia mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Tapi hal aneh terjadi. Hanya beberapa sentimeter dari Hu Yang. Tangannya seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia tidak mengerti mengapa, tapi Hu yang licik. Dia langsung melepaskan hujan api. Gadis itu menjadi sasaran empuk. Saat benang merah di tubuhnya menghilang, gadis itu pingsan. Sistem memberitahunya bahwa dia berhasil membunuh bunga kecil terkutuk. Dia mendapat hadiah 500 emas, 1500 EXP. Menyelamatkan sang gadis. Hadiah 200 emas, 500 EXP. Misi tersembunyi bunga kecil terkutuk selesai. Hadiah 1000 emas. EXP akun menjadi. Levelnya naik menjadi 2. Sepertinya bunga kecil benar-benar pembawa keberuntungan. Saat dia hendak melihat hadiah apa yang dijatuhkan bunga kecil, sistem memberitahunya bahwa tulang tangan dewa kematian juga telah naik level. Tapi masih dalam status belum aktif. Untuk mengaktifkannya, dia membutuhkan 3 material. Inti pohon dewa, 3000 perban mumi, dan 3000 porsi darah kering. Hu yang merasa frustrasi. Apa kau serius? Butuh banyak sekali material untuk mengaktifkan satu benda? Saat ini, dia tidak terlalu memikirkannya. Material bisa dikumpulkan perlahan. Dia membantu bunga kecil bangun. Untuk berterima kasih atas penyelamatannya, bunga kecil memberinya tongkat api surgawi dan jepit rambut. Hu yang memang licik. Dia menunggu bunga kecil terkena energi jahat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan misi tersembunyi? Dia langsung mengenali tongkat api surgawi sebagai perlengkapan ungu. Nanti dia akan pergi ke desa pemula untuk mengidentifikasi kualitasnya. Misi tersembunyi ini memang menguntungkan. Kemudian, sistem memberikan misi untuk mengantar bunga kecil kembali ke desa. Hu yang menerimanya tanpa ragu. Saat menggendong bunga kecil, Hu yang langsung berubah mesum. Sentuhan kenyal ini, luar biasa. Tianqi tetaplah Tianqi yang dulu. Dia segera tiba di desa pemula. Desa itu ramai. Kakek, aku kembali. Ternyata bunga kecil adalah cucu kepala desa. Bunga kecil berterima kasih kepada Hu yang karena telah menyelamatkannya. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan pernah melihat kakeknya lagi. Tao Tao, pejuang pemberani ini. Terima kasih. Tao Tao, izinkan aku memperkenalkan diri. Tao Tao, berhenti. Tao Tao, letakkan kuacinya kembali. Tao Tao,
Tak perlu basa-basi, cepat berikan misinya. Kalau tidak didesak, kakek tua ini akan terus mengunyak kuaci. Dan kebanyakan omong kosong, siapapun pasti tidak tahan. Masih ada sisa energi iblis di dalam tubuh Xiao Hua. Dia butuh darah mayat hidup yang terinfeksi iblis untuk membersihkannya sepenuhnya. Setelah menerima misi, Hu yang bergegas pergi. Pertama, dia pergi ke toko ramuan. Penyihir yang akan berburu monster. Tentunya harus bersiap-siap agar lebih aman. Yo, datang lagi. Adik kecil, penjaga toko adalah seorang wanita seksi. Hu yang merasa sedikit kewalahan. Dia segera mengatakan butuh 28 ramuan biru kecil. Ramuan biru kecil harganya 50 koin emas per botol. Dia langsung membayar 1.200 koin emas. Itulah mengapa Hu yang berpikir kalau bukan orang kaya, jangan main penyihir. Tiba-tiba, sebuah aroma harum menyeruak. Adik kecil, cuma mau ramuan biru, tidak mau kakak juga, kakak sedang senang hari ini. Bisa kasih diskon 50% loh. Hu yang bergidik ngeri mendengarnya. Tidak usah, tidak usah. Bercanda saja, dia tidak berani macam-macam dengan tukang besi berotot itu. Kau menggumamkan apa, nak? Tidak ada apa-apa, maksudku. Tuan tukang besi, Anda gagah perkasa. Tolong berikan saya kartu identifikasi. Semoga Anda dan apoteker langgeng selamanya. Anak pintar, Hu yang mencari sudut yang tenang. Identifikasi ini lebih menegangkan daripada judi batu di dunia nyata. Nantinya akan ada orang yang khusus melakukan ini. Dia memutuskan untuk mempertaruhkan masa lajang tuan tukang besi selama 10 tahun. Berharap mendapatkan kualitas yang bagus. Identifikasi berhasil, kualitasnya ungu, dan memiliki efek ledakan sihir terbaik. Juga ada efek pemulihan mana. Untung besar. Kemudian dia melangkah dengan penuh percaya diri sambil bersenandung. Di area zombie, hujan api turun mengkremasi mereka secara gratis. Hu yang tidak menyangka, hujan api dengan probabilitas 10% akan sering terpicu di tangannya. Atau mungkinkah tulang tangan kematian membuatnya lebih kuat? Atau mungkin dia jadi lebih tampan? Dia dengan cepat mengumpulkan 6.000 darah kering. Server akan segera dibuka. Membayangkannya saja sudah seru. Ratusan orang akan berebut satu zombie. Adegan itu, gaga, waktu menunjukkan pukul 12. Semua orang mulai memutar cincin mereka. Hanya sebentar, desa pemula dipenuhi cerita tentang mendekati apoteker. Banyak orang yang pengalamannya malah jadi negatif karena dibunuh tukang besi. Segera ada orang yang mengatakan di obrolan dunia kalau mereka tidak melihat mayat hidup. Hu yang mulai mendirikan lapak. Dia ingin menjual barang-barangnya untuk mereka yang mengeluh di obrolan dunia. Biarkan mereka menunggu 1,5 jam. Nanti gamenya akan diperbarui. Dia memperkirakan, barang-barang ini setidaknya bernilai 30.000. Setara dengan upah per jam 30.000. Jauh lebih baik daripada kerja paruh waktu. Setelah dilihat lebih dekat, si licik ini sudah level 4. Dia benar-benar selangkah lebih maju. Dia kemudian mulai berteriak, barang tidak bagus, harga tinggi, jangan lewatkan kesempatan ini. Lihat si bodoh itu, tidak berburu monster untuk naik level. Malah berjualan di sini. Jualan apa sih? Benar, menyebut dirinya dewa kayu. Kurasa dia dewa kayu gila. Hu yang terkekeh. Aku ini menyembunyikan levelku. Tiba-tiba, sepasang kaki jenjang muncul di hadapannya. Barang tidak bagus. Harga juga tinggi. Hu yang tertegun. Ternyata itu Ting Sue Wan Er. Kemunculannya langsung membuat semua orang terpesona. Kaki yang indah, ditambah dengan wajahnya yang cantik jelita. Aku rela menukar 100 tahun umur teman di sampingku agar dia menjadi pacarku. Ting Sue Wan Er adalah penyihir yang akan masuk 10 besar di masa depan. Dia juga adalah komandan tertinggi di salah satu zona Tiongkok setelah kedatangan Wahyu. Guild Ting Sue Xiaozu yang dia dirikan juga didukung oleh pemerintah. Di awal Wahyu, fitur penyesuaian penampilan pemain belum tersedia. Jadi penampilan dan bentuk tubuh pemain 100% sama dengan aslinya. Sepertinya penampilan dan bentuk tubuh Wan Er di dunia nyata juga luar biasa. Hu yang tidak menyangka akan bertemu Dewi ini di sini. Dia terlihat sangat imut. Mungkin inilah kesenangan dari sistem pengembangan karakter. Pria semua sama saja. Kau berteriak-teriak begitu semangat. Aku ingin lihat apa yang kau jual. Ini baru awal permainan. Tapi dia sudah punya banyak perlengkapan dan darah zombie. Semua orang berebut monster di zona zombie. Dari mana dia mendapatkan semua barang ini? Nona, mau beli apa? Berapa harga semuanya? Hu yang berkata karena dia cantik. Totalnya 54.800. Ku bilang saja 55.000. Ting Sue Wan Er tercengang mendengarnya. Biasanya ada diskon kalau beli semuanya. Tapi ini malah lebih mahal. Hu yang menyeringai. Kalau merasa kemahalan, ada cara untuk mendapatkan diskon. Biarkan aku menyentuh kakimu. Akan ku diskon 20%. Cabul, tidak tahu malu. Hu yang yakin dia akan setuju. Kalau tidak mau, ya sudah. Toh, kesempatan sudah kuberikan. Kesempatan tidak datang 2 kali. Ting Sue Wan Er juga bukan orang bodoh. Dia tahu Hu yang sengaja menipunya.
Meskipun Ting Sui Xiaozu tidak kekurangan uang, tapi, saat itu juga, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Aku tawar 100.000, aku ambil semua barang ini. Hu yang melihat, orang yang sudah dikenalnya, ternyata itu si gila dewa perang. Dia merasa sedikit geli, orang ini sangat berkesan baginya. Di kehidupan sebelumnya, orang ini sering menindasnya, mengandalkan posisinya sebagai ketua guild gila, dan sebagai salah satu dari 10 pejuang teratas di server. Dia sering merampas bos dan membunuh pemain lain dengan semena-mena. Beberapa kali senjatanya dan perlengkapannya dihancurkan olehnya. Karena itu, levelnya tertinggal dari pemain lain. Tapi di kehidupan ini, tunggu saja kau, gila dewa perang. Apa maksudmu? Aku dan penjualnya sudah sepakat. Nona kecil, kalau belum ada transaksi, berarti belum sah. Penawar tertinggi yang menang. Itu wajar, kan? Dia pikir Ting Sui Waner memang cantik, tapi dia tidak akan membiarkannya merebut perlengkapannya. Ting Sui Waner langsung menawar 150.000. Aku tawar 200.000. Tepat transaksi. Hu yang senang menonton drama ini. Kelompok seperti Ting Sui dan gila dewa perang yang sudah siap sedia, rela mengeluarkan banyak uang untuk membeli perlengkapan demi mendapatkan Feskil di Dunggeon. Maaf, Feskil milikku. Ting Sui Waner juga mulai berpikir, 200.000 sudah terlalu mahal. Tapi jika mendapatkan perlengkapan ini, kekuatan pemain inti guild akan meningkat pesat. Di awal permainan, mereka bisa dengan mudah mengalahkan guild lain. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini, apalagi membiarkan gila dewa perang mendapatkannya. Ting Sui Waner tiba-tiba tersipu malu. Sesuai kata-katamu tadi, 10 kali, lalu transaksikan padaku. Lagi pula ini hanya di dalam game, tapi Feskil di Dunggeon harus kita dapatkan. Hu yang tidak menyangka dia benar-benar setuju. Kau yang bilang begitu, jangan ingkar janji ya. Lalu dia mulai mengusir. Dengar, aku mau menjual ini ke nona cantik ini. Kalian pergi saja sana. Apa? Kau tahu siapa aku? Berani bicara begitu padaku? Kau cari mati, peduli amat. Jangan ganggu aku berjualan di sini. Pergi. Ini membuat gila dewa perang sangat marah. Dia langsung mengancam, beranilah keluar dari zona aman. Bos, jangan marah. Nanti setelah keluar desa, kita habisi dia. Setelah keluar desa, akan kuhajar kau sampai babak belur. Di dalam hutan, terdengar suara-suara yang mengundang imajinasi. Jangan, apa ini benar-benar boleh? Alah, biasa aja, sekali mencoba, 2 kali terbiasa. Lain kali kita transaksi lagi ya. Dasar pria brengsek, ogah transaksi lagi sama kamu. Tenang saja, pasti ada lain kali. Lain kali aku mau pegang sepuasnya. Xiao Waner, kau takkan bisa lepas dariku. Wajah Ting Sui Waner memerah. Meskipun dewa kayu ini mesum, tapi tadi, aku tidak pernah rugi. Diskon 20%, jadi 120.000. Bayar di muka, barang langsung dikasih. Mana uangnya? Cuma pakai uang? Aku. Itu, Hu yang langsung menyudutkannya ke pohon. Itu apa? Kau mau menepati janji soal pegang paha? Nona cantik, kalau begitu aku takkan sungkan. Jangan, aku tidak. Jadi kau mau ingkar janji? Aku, Ting, sudahlah, aku mengalah saja. Kita transaksi saja, anggap saja kau berhutang padaku. Apa ini tidak apa-apa, aku dan orang gila memang bermusuhan. Anggap saja membantumu adalah hal yang mudah. Siapa sebenarnya dewa kayu ini? Dia bisa mendapatkan begitu banyak persediaan di awal. Lagi pula, dia sendirian dan sudah menyinggung orang gila dan kelompoknya. Jika perlu, kita bantu dia saja. Adegan berganti, Hu yang pergi ke rumah kepala desa untuk menyelesaikan misi. Terima kasih, pahlawan. Dengan darah kering ini, energi jahat yang mengganggu Xiao Hua bisa dihilangkan. Ngomong-ngomong, banyak penduduk desa yang diserang monster. Perbannya agak kurang. Sudah, jangan makan kuaci terus. Cuma cari perban saja, kan? Hu yang tiba-tiba teringat 400 poin potensial yang belum digunakan setelah naik level. Dia menambahkan semuanya ke serangan sihirnya. Dalam hal pengalaman, lili, dan emas, dia sudah jauh meninggalkan para pemula. Memang aku Dewa Hu.